Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk permasalahan yang keempat, tentang lockdown. Permasalahan lockdown, yaitu kita tidak boleh mendatangi daerah yang terkena wabah. Dan sebaliknya, kita yang ada di daerah tersebut tidak boleh meninggalkannya. Jadi jemaah sekalian, ini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, tidak boleh mendatangi daerah yang terkena wabah. Maka ketahuilah, ini bukan sekedar nasihat para dokter atau para tenaga medis atau lembaga-lembaga kesehatan yang diakui. Bukan pula sekedar keputusan pemerintah. Ini adalah perintah syariat. Ini adalah perintah syariat. Kalau pemerintah juga memutuskan, maka syariat juga lebih menguatkan. Karena kita sebagai masyarakat kaum muslimin wajib menaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Nah, jadi tentang lockdown ini banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang bisa dijadikan dalil, baik dalil-dalil umum maupun dalil khusus. Dalil umum misalkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqtulu anfusakum", jangan kamu membunuh dirimu sendiri. "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah", jangan kamu jerumuskan dirimu di dalam kebinasaan. Ini dalil bersifat umum. La darara wala dirar, jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memasuki satu negeri dan di situ ada wabah, maka itu termasuk membahayakan diri kita, oleh karena itu terlarang. Dan juga terdapat dalil khusus, yaitu hadis Abdurrahman bin Auf, begitu pula Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Apabila kalian mendengarkan terjadi wabah ta'un di satu negeri atau satu daerah, janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila terjadi di satu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya untuk lari darinya. Begitu pula diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad." Larilah kamu, menghindarlah kamu dari orang yang menderita penyakit kusta, seperti kamu lari dari singa. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul menghindar dari sebab-sebab yang menjerumuskan kita pada penyakit menular ini. Jadi ini diantara keindahan syariat Islam, dan juga menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang tidak mungkin didapatkan pada agama-agama yang lain, yang menunjukkan ini betul-betul syariat yang sangat tepat Allah turunkan kepada umat akhir zaman sampai hari kiamat. Dan juga jemaah sekalian, kalau pemerintah telah menetapkan, maka ini menjadi lebih wajib lagi. Karena dalam syariat wajib menaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Iya. Baik. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, tentang orang yang tinggal di negeri tersebut. Maka Rasulullah SAW juga telah melarang untuk keluar dari daerah itu, daerah yang terkena wabah. Ya, sebagaimana dalil-dalil umum juga, yaitu dalil larangan memudaratkan orang lain. La darara wala dirar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Kalau membahayakan diri saja itu sudah dosa, apalagi membahayakan orang lain, lebih besar lagi dosanya. Begitu pula dalil khusus yang telah kita sebutkan tadi hadisnya, hadis Abdurrahman bin Auf dan juga Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhum, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Ketika terjadi wabah penyakit taun, penyakit menular di satu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya karena ingin lari darinya. Jadi dilarang oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-faru minat ta'un kal-fari minaz zahfi." Orang yang lari dari penyakit ta'un, dari wabah penyakit menular itu, dia hukumnya seperti orang yang lari dari medan jihad. Jadi itu termasuk dosa besar, Iya. Juga jemaah sekalian, tadi kita sebutkan hadis Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana fi wafdi Tsaqif rajulun majzumun. Pernah utusan dari Bani Tsaqif datang untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersama mereka ada seseorang yang terkena penyakit kusta atau penyakit yang dapat menular kepada orang lain. Fa arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qad bayya'naka farji." Maka sebelum dia masuk ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk menyampaikan kepada beliau, "Sesungguhnya kami telah membaiatmu, maka kembalilah pulang. Tidak boleh masuk ke kota Madinah." Beliau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki kota Madinah. Ini juga bisa dijadikan dalil. Larangan memasuki kota dan larangan dia meninggalkan tempat dia tinggal untuk masuk ke kota lain yang di situ tidak terjadi penyebaran penyakit, karena dia akan membuat orang lain mendapatkan mudarat. Jadi ini hikmahnya jelas. Hikmahnya adalah agar orang-orang yang terkena wabah itu tidak memudaratkan orang di luar daerahnya. Tidak memudaratkan orang di luar daerahnya. Ini hikmahnya jelas. Maka jemaah sekalian, konsep lockdown yang hari ini diterapkan oleh negeri-negeri, ini adalah ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak 1400 tahun yang lalu. Dari mana beliau mengetahui konsep yang sangat baik ini? Tentu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena beliau bukan seorang ahli medis. Beliau mengetahui ini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Agar orang yang ada di negeri tersebut tidak kemudian membawa virus itu ke tempat lain. Ini kan yang terjadi di mana-mana karena tidak taat kepada aturan pemerintah untuk lockdown. Mereka memaksakan untuk masuk ke satu negeri atau keluar ke negeri yang lain, maka virus ini semakin tersebar. Apalagi jamaah sekalian, para ahli kesehatan juga menyebutkan, bisa jadi orang yang terkena virus corona ini, dia tidak menyadari. Dia terlihat sehat-sehat saja, karena sistem imunnya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, sehingga virus corona ini tidak membahayakan dia. Namun ternyata jemaah sekalian, walaupun tidak membahayakan dia, apabila dia tertular virusnya dan dia berinteraksi dengan orang lain itu bisa tertular dari dia. Jadi ini lebih berbahaya lagi. Efek penularan kepada orang lain dibandingkan taun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lari daripadanya di dalam hadis-hadis ini. Iya. Dan juga hikmah yang lain jemaah sekalian. Ketika kita meninggalkan daerah yang tertimpa wabah tersebut, ya katakanlah seperti Jakarta ini, ya pemerintah kita telah menetapkan, menghimbau dan mengingatkan agar kita tinggal di tempat kita, jangan keluar kota. Iya. Maka kalau kemudian orang-orang keluar dari daerah tersebut, semakin banyak orang yang keluar, bisa-bisa tidak ada yang mengurus orang-orang sakit. Tidak ada yang mengurus orang-orang sakit. Bahkan tidak ada yang mengurus jenazah kalau terjadi kematian. Atau sedikit sekali tenaga yang akan sangat menyulitkan. Ini hikmah yang lain. Sehingga kita dilarang untuk melakukannya. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, ketika semakin banyak orang keluar, itu akan membuat rasa takut
ditambah dengan kesedihan orang yang tidak bisa keluar dan orang yang sudah tertimpa sakit tersebut. Ya, mereka jadi tambah sakit kalau seperti itu. Iya. Jadi ini diantara hikmah-hikmahnya. Oleh karena itu syariat melarang kita meninggalkan negeri tempat terjadi wabah tersebut ketika kita sudah berada di dalamnya. Baik. Hanya saja jemaah sekalian, para ulama juga membahas ketika seseorang keluar bukan dengan niat lari darinya, maka insya Allah itu tidak mengapa, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Syarat yang pertama, betul-betul dia berniat. Dia keluar bukan untuk lari dari penyakit tersebut atau lari dari takdir Allah Azza wa Jalla. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala takhruju firaran minhu." Janganlah kalian keluar dari daerah tersebut karena ingin lari dari penyakit itu. Lari dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama, dia harus berniat seperti itu. Karena kalau dia niat ingin lari dari penyakit itu, dia bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian syarat yang kedua, tidak dilarang oleh pemerintah. Kalau pemerintah melarang, maka tidak boleh, harus taat dia kepada pemerintah. Syariat mengharuskan kita taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, tidak memudaratkan orang yang ada di luar daerah. Artinya dipastikan dia itu sehat. Dipastikan dia sehat. Jadi dia nggak boleh masuk ke satu negeri atau satu daerah dalam keadaan dia sakit, bisa menularkan kepada orang lain, atau sekedar dikhawatirkan dia bisa menularkan kepada orang lain. Baik, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, tidak pula melanggar ketentuan para ahli. Ya, para ahli di bidang kesehatan. Kalau mereka mengatakan dia harus dikarantina, dia tidak boleh keluar daerah, maka dia harus taat kepada mereka. Karena syariat menyuruh kita untuk selalu merujuk kepada ahlinya. Kemudian juga syarat yang kelima, tidak ada kemudaratan-kemudaratan yang telah kita sebutkan tadi. Iya, yaitu mudaratnya apa? Di antaranya bisa mengurangi para tenaga-tenaga yang membantu kaum muslimin yang sakit atau menguburkan mereka. Begitu pula mudarat memunculkan rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin karena semakin banyak orang keluar. Jadi kalau ada mudarat-mudarat seperti itu, maka tidak dibolehkan. Baik, ini yang kelima. Insya Allah kita akan ringkas permasalahan-permasalahan berikutnya.